Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas geografi perdesaan yang berjudul Suku Dayak. Anggota David Muhammad Tafi, I100191185, Muhammad Adlu Zulfikar, I100191186. Deskripsi suku Dayak. Dayak atau Daya, ejaan lama Dayak, Dajak atau Diak adalah nama yang oleh masyarakat pesisir Pulau Borneo diberi kepada penghuni pedalaman yang mendiami Pulau Kalimantan atau Brunei Malaysia yang terdiri dari Sabah dan Sarawak serta Indonesia yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Terdapat 5 suku asli Kalimantan yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, dan Pasir. Menurut sensus BPS tahun 2010, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu suku Banjar, suku Dayak Indonesia dengan 268 suku bangsa, dan suku asal Kalimantan lainnya atau non-Dayak dan non-Banjar. Budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Nyaris semua nama sebutan orang Dayak mempunyai guna bagi sesuatu yang berkomunikasi dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluargaannya. Istilah Dayak diberikan oleh penjajah pada penghuni di pedalaman Borneo. Para penghuni ini tinggal di Pulau Kalimantan yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Semula, masyarakat Dayak memiliki budaya maritim atau dikenal juga dengan budaya bahari. Maka dari itu, hampir semua orang di suku Dayak memiliki sebutan yang berhubungan dengan sungai atau perhuluan. Strata sosial suku. Dalam konsep masyarakat Dayak tradisional dikenal bermacam-macam istilah lokal seperti utus, jalahan, bumuh, babuha, dan ungkup. Secara umum, masyarakat tradisional Dayak terbagi atas 2 golongan besar, yaitu golongan merdeka dan golongan budak. Namun demikian, secara umum terdapat golongan yang tidak dilihat dari sisi tinggi rendahnya keturunan, tetapi pada fungsi sosialnya, seperti golongan balian atau imam. Golongan merdeka, utus atau utus tatau, golongan ini dipandang sebagai golongan bangsawan tinggi, kaya, dan sempurna. Mereka dianggap sebagai pewaris keturunan orang besar dan keturunan langsung keilahian, terutama tampak dari kekayaan yang mereka miliki. Pada golongan ini terkumpul segala simbol kebesaran di keilahian, seperti tombak, gong, bejana, atau tempayan suci, dan sebagainya. Dari kalangan ini pula dipilihnya kepala adat dan pemimpin masyarakat. Utus gantung juga dianggap sebagai anak matahari dan manusia, tinggal sebagai identitas dari Mahatara. Utus rendah atau utus pahe belum. Golongan ini meskipun masuk dalam golongan merdeka, mereka masih dibedakan dalam kedudukan sosial ekonominya. Mereka dianggap berasal dari keilahian secara tidak langsung. Penamaan utus ini dalam bahasa Dayak mengandung nilai sosial. Meskipun mereka tidak banyak memiliki kekayaan harta pusaka suci yang menghubungkan dengan keilahian, mereka hanya memiliki harta pusaka yang nilainya rendah. Dari golongan ini bermula munculnya para balian dan basir atau imam. Mereka juga dinamakan anak bulan dan manusia tambon yang diidentifikasi dengan bawin jata. Golongan budak. Golongan tersebut muncul terkait dengan cerita religius mereka. Konon manusia diturunkan dari alam atas ke bumi dan golongan budak ini harus turun dengan susah payah melalui tiang kayu yang menghubungkan dunia. Sedangkan golongan merdeka turun dengan menggunakan bahama hitam dan bahama bulau lengkap dengan peralatannya. Jenis-jenis golongan budak rewar adalah
adalah budak yang secara turun-temurun kepunyaan tuannya. Menurut adat golongan rewar adalah mereka yang muncul akibat hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran adat yang berat dan kalah perang. Jipen adalah budak akibat utang. Jipen akan kembali bebas setelah ia dapat membayar utangnya dan akan dikembalikan segala hak dan kewajibannya sebagai orang merdeka. Orang Dayak percaya bahwa budak memang dilahirkan sebagai pailenge atau kaki tangan tuannya. Oleh karena itu, semasa hidupnya sampai ke alam baka, ia harus memanggil pemiliknya dengan sebutan tempongku, sangyangku, atau tuanku. Mereka juga tidak boleh atau dilarang mendirikan rumah di dalam kampung, melainkan di daerah perbatasan kampung atau di dalam hutan sekitar kampung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Selanjutnya, kelembagaan adat suku. Dalam peraturan daerah tentang kelembagaan adat Dayak, bab 1 pasal 1, lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar. Telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat dengan wilayah hukum adat, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat. Lembaga adat dapat menjadi lembaga yang mengutamakan prinsip tradisional yang masih sangat relevan dengan konteks sekarang ini. Prinsip tersebut seperti budaya masyarakat yang digunakan dalam mengambil keputusan bersama dan membangun opini publik. Lembaga ini pun memiliki sistem koordinasi dalam informasi yang berjenjang. Dengan demikian, proses musyawarah didasarkan pada prinsip tradisional sebagai suatu ruang publik yang terdapat dalam lembaga-lembaga adat dan masyarakat adat Dayak khususnya di Kalimantan. Tugas dan fungsi kelembagaan adat suku Dayak yaitu 1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah. 2. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat. 3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antar kepala adat atau pemangku adat dengan aparat pemerintah. Kemudian, ciri dan nilai suku. Berbagai ciri dan nilai suku dari suku Dayak dijelaskan sebagai berikut. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang menjadi ciri khas dari masyarakat Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu. Masyarakat Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu adalah suatu komunitas Dayak yang berada di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sehingga disebut juga Dayak Losarang. Keanekaragaman budaya di Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang tak dapat dipungkiri. Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia telah menyatukan berbagai macam perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Begitu banyak suku yang ada di Indonesia, hidup berdampingan dengan kebudayaan dan tradisinya masing-masing. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kedua, di wilayah Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, terdapat sebuah pemukiman masyarakat yang menamakan dirinya sebagai masyarakat Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu atau dikenal dengan sebutan Dayak Losarang. Sekilas penampilan mereka mirip dengan suku Dayak di Kalimantan. Kemiripan tersebut dalam hal berpakaian, mata pencarian, berladang. Aksesoris yang digunakan terbuat dari kayu, kemudian pelabelan nama dengan menggunakan kata suku Dayak. Pakaian tradisional suku Dayak. 1. King Bibinge. King Bibinge merupakan sebuah pakaian adat suku Dayak, khusus wanita. Pakaian King Bibinge ini biasanya terbuat dari bahan kulit tanaman, yaitu jenis tanaman kapuo atau ampuro. Tanaman ini dipilih sebagai bahan utama pakaian adat Dayak, karena jenis tanaman ini memiliki serat yang memang tinggi. 2. King Baba.
King Baba merupakan jenis pakaian adat Dayak yang diperuntukkan khusus pria. Selain pakaian King Baba, ada banyak nama lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, pakaian adat Dayak King Baba ini berasal dari tanaman yang diolah hingga menjadi pakaian khas Dayak, lalu diberikan sebuah lukisan khas etnik Dayak. 3. Baju upah nyamu. Jenis baju ini memang pada dasarnya terbuat dari upah nyamu yang sengaja dipipihkan dan biasa dipergunakan untuk membuat suatu pakaian serta ewah atau cawat. Biasanya motif baju yang terbuat ini dapat menyerupai rompi, bahkan ada juga baju tanpa adanya lengan. Kemudian 4. Baju sangkarut. Baju sangkarut merupakan baju yang biasa disebut dengan baju basulau. Hal ini dikarenakan baju jenis sangkarut terdapat lapisan yang terbuat dari sulau atau sejenis kerang. Baju sangkarut ini juga merupakan jenis baju yang biasa dipakai untuk berperang oleh suku Dayak. 5. Baju pawang. Baju pawang merupakan baju yang biasanya dipakai oleh seorang basir atau para ulama agama Kaharingan. Baju pawang ini biasanya akan dipakai ketika sedang ingin menyampaikan sebuah doa yang tujuannya agar kita dapat terlindung dari roh jahat. Namun doa tersebut dapat digunakan untuk mengobati seseorang yang sedang sakit. 6. Baju tenunan. Baju tenunan merupakan jenis baju adat yang berbahan dari serat tanaman seperti halnya dengan serat nanas. Selain itu, baju tenun ini biasanya akan digunakan ketika ada peperangan. Kemudian kesenian. Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda, secara harfiah Dayak berarti orang yang berasal dari pedalaman atau gunung. Oleh karena itu, orang Dayak berarti orang gunung atau pedalaman. Saat ini suku Dayak dikenal dengan budaya dan keseniannya yang menjadi ciri khas atau identitas suku Dayak. Di antaranya adalah kesenian seperti tari-tarian khas suku Dayak, yaitu tari hudok, tari burung enggang, tari leleng, dan tari panga-panga. Kesenian kerajinan tangan seperti cucuk mani, anyaman, ukir kayu, mando yang menjadi khas budaya Dayak. Kesenian tradisional musik sampek. Kepercayaan suku Dayak. Sistem kepercayaan atau agama bagi kelompok etnik Dayak hampir tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial ekonomi mereka sehari-hari. Ethnicity dalam masyarakat Dayak. Ini berarti bahwa kepribadian, tingkah laku, sikap perbuatan, dan kegiatan sosial ekonomi orang Dayak sehari-hari. Sebagaimana disinyalir oleh beberapa Dayak Kolok, dibimbing, didukung oleh dan dihubungkan tidak saja dengan sistem kepercayaan atau ajaran agama dan adat istiadat atau hukum adat, tetapi juga dengan nilai-nilai budaya dan etnisitas. Dengan demikian, respon mereka terhadap stimulus atau tekanan dari luar sering didasarkan pada kompleksitas unsur-unsur di atas. Kelompok etnik Dayak memiliki suatu sistem kepercayaan yang sangat kompleks dan sangat berkembang. Kompleksitas sistem kepercayaan berdasarkan tradisi dalam masyarakat Dayak mengandung dua hal prinsip, yaitu 1. Unsur kepercayaan nenek moyang, ancestral belief, yang menekankan pada pemujaan nenek moyang. Dan 2. Yaitu kepercayaan terhadap Tuhan yang satu dengan kekuasaan tertinggi dan merupakan suatu prima causa dari kehidupan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.